Saudara-saudari semua, salam. Aku datang kembali. Terima kasih Tuhan. Libur 2 minggu. Perlu untuk istirahat. Saya memerlukan dan juga istri saya juga memerlukan. Di masa libur saya juga mendengar akan pengajaran khotbah dari Pastor Hokit. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita membaca Amsal pasal 23. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Kita telah membacanya berulang kali. Dulu saya memberi tema ini, anakku, kembali hatimu kepadaku, jangan terpandang pada akan kekayaan. Menerangkan tentang kekayaan dan taat. Bagi kita yang bekerja di tempat pemasaran, bagaimana kita bisa meraba akan makna dari Amsal ini. Hari ini kita melihat pasal 23 ini. Saya memberi tema dengan mohon Tuhan untuk memberi terangnya yang baru. Menangkan atas menangkan atas menarik minat. Saya memberi kitab ini dalam 3 bagian. Jangan serakah, jangan menginginkan, yaitu jangan di sini jangan menginginkan makanan, jangan menginginkan akan kekayaan, jangan menginginkan kekuasaan atau pangkat. Ayat 1 sampai dengan 11. Dulu saya menerangkan ini tentang harta kekayaan di antaranya. Di Amsal 22 ayat 22 sampai 29, di itu ada 5 di antara 5 daripada hukumnya. Kalau kalian ingin perintah tentang harta kekayaan ini, yaitu silakan untuk ikut kursus dari Pastor Hana. Amsal pasal 23 dan 23 yaitu hukum atas harta kekayaan. Di sini di ayat 1 sampai 11 ini ada terusannya, yaitu tentang menerangkan jangan ingin serakah untuk makanan yang lezat atau jangan serakah akan makanan. Seperti dikatakan di ayat pertama, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Kamu harus perhatikan apa yang ada di depanmu bila duduk dengan seorang pembesar. Di sini orang ini boleh dikatakan siapa atau apa.
Jadi kamu harus perhatikan siapa itu. Pada waktu kamu makan bersama dia, siapa yang di depanmu? Kamu harus mengenal pimpinanmu. Dan juga kamu harus kenal apa yang diletakkan di depanmu. Apakah itu memang mengundang untuk mau makan? Atau hanya untuk dengan tujuan menipumu, atau untuk memperdayakanmu, atau apa tujuan yang lain daripadamu, apa yang dia ingin dapatkan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tulus, kita tidak apa-apa. Yang penting kita jangan serakah. Kalau kita serakah untuk makanan, di sini mudah sekali. Wah, seperti Pastor Basal, ini ayam, ini ikan, dia setiap sangat enak karena dia setiap hari pasti ada ikan dan ayam. Beliau suka makan ayam dan ikan. Jadi taruhlah sebuah pisau pada lehernya, pasarmu. Jangan makan, jangan makan. Kalau kamu makan, seperti lehermu akan ditoreh. Kalau kamu serakah untuk makan ini, haruslah kamu melakukan demikian. Yaitu kita di dalam di tempat pembesar, cara kita, tata cara ramah kita, semuanya haruslah diperhatikan. Di ayat keempat kalimat, janganlah bersusah payah untuk kaya, tinggal niatmu ini, kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Satu percobaan bagi orang muda, yaitu menghadapi pemimpin, dia tidak begitu mengerti. Dia akan memakai makanan untuk menangkan dia, yaitu itu adalah satu jebakan atau percobaan, karena menggunakan makanan untuk memperdayakan dia. Mungkin bagi orang yang baru keluar untuk bekerja, kamu masih muda, kamu sangat penting sekali untuk uang, bahkan kamu punya kekuatan, kamu akan bersusah payah untuk mencari kekayaan. Lagi pula, kamu sangat pintar. Bagi anak muda, apa itu jebakannya atau yang menjerat dia, yaitu serakah dan juga meremehkan orang generasi di atasnya, merasa pintar sendiri. Pembesar mengundang kamu makan, kamu merasa kamu sangat lihai, pemimpin itu mengajakmu makan. Aku siapa? Aku lulusan dari sekolah yang ternama. Apa yang pengalaman kerjaku, semuanya sangatlah baik. Merasa benar sendiri dan sangat pintar sendiri. Tetapi sesungguhnya dia belum mengalami dunia, karena orang yang pintar seperti lebih tinggi dari setan. Orang muda kalau menginginkan uang, maka dia akan menggunakan kepintarannya dengan caranya sendiri. Seperti dikatakan, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan silakan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Janganlah
Di sini jangan mengadakan hubungan dengan orang yang bebal dan orang yang jahat. Di ayat ke-6, janganlah makan dengan orang yang kikir. Dan juga janganlah berbicara dengan orang yang bebal, karena dia akan menghina kata-katamu. Janganlah berbicara di telinga orang bebal, sebab ia meremehkan kata-katamu yang bijak. Yaitu suatu kata bijakmu dia akan merasa itu sesuatu yang tidak mengenakan untuk didengar. Karena apa yang kamu katakan itu akan tertuju pada hatinya. Atau orang-orang yang berbicara cuma yang memanis, kata-kata manis itu hanya untuk menarik hatimu. Bagi orang muda untuk menghadapi percobaan, yaitu mudah sekali, gampang untuk mengadakan hubungan dengan siapapun, yaitu menyukai akan orang-orang yang mengatakan kata-kata yang enak untuk didengar. Tetapi semua itu akan sia-sia. Atau kalau orang itu merasa cocok ngomong sama kamu, maka dia akan sehati denganmu. Seperti dikatakan, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saya ingat sekali pada waktu di sekolah menengah, saya juga mengalami tantangan pada masa muda saya, percobaan saya di masa muda. Saya di Kowloon Tong, itu bukan sekolah yang terkenal, tetapi saya merasa juga terkenal. Pada kami sangat ujian akhir, atau pada waktu itu saya sekolah di SMA kelas 2 sekitar segitu. Saya banyak sekali teman. Kami dulu senang untuk mengadakan party atau sering-sering pergi menari atau main judi atau main bola, main bowling, bola bowling. Teman-teman saya juga suka saya untuk main, tapi saya tidak melihat mereka juga sekolah. Semua berkata tidak usah sekolah. Akhirnya saya tahu waktu mereka pulang di rumah, mereka belajar sampai lembur. Siangnya mereka nggak belajar, pergi main bersama. Ini satu yang kalau ujian sepertinya ini sangat gampang sekali. Dan juga meremehkan kalau ujian juga tidak akan ujian tentang soal ini. Mereka di situ pulang di rumah terus untuk belajar, untuk menghafal, tetapi saya goblok-goblok, saya tidak belajar, dan akhirnya waktu ujian selesai hasil mereka sangat baik dan saya sendiri sangat sengsara. Saya tahu mereka sendiri untuk giat sekolah menyuruh saya untuk tidak sekolah. Ini adalah miliknya duniawi.
Nah, tentu saja hari ini saya tidak mengajar kalian untuk tidak percaya sama teman-temanmu, tetapi bagi anak muda banyak sekali ujian, percobaan. Kamu berteman dengan siapa itu sangatlah penting. Ya, kamu di 611 masuk sel grup, ketua selmu pasti akan membantumu. Kamu mendengar dia itu sudah cukup. Baiklah. Janganlah memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak yatim. Karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara dan melawan engkau yang membela anak-anak yatim. Jadi kita janganlah serakah akan uang, janganlah untuk serakah akan tanah atau tempat ladang orang. Kita harus takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan. Bagi anak muda, mudah sekali untuk hatinya untuk tamak, sembarangan berteman, serakah untuk makan. Bagi anak-anak muda dan kita semua, kita harus menangkan segala percobaan ini. Di sini ayat 12 sampai dengan 18 ini adalah inti dari ayat ini, yaitu untuk mendengar ayah, untuk mendapatkan hikmat dan hidup. Dihormati, kehidupan, bagaimana kamu untuk mendapatkan semua ini, yaitu kamu harus mendengar didikan dari ayahmu. Di ayat 1 sampai 12 itu mengatakan untuk janganlah serakah. Harus menangkan hatimu yang dari keserakahan dalam hatimu. Karena serakah itu akan terus berkata kepada hatimu untuk seperti serakah terus tamak akan harta kekayaan, akan makanan dan kekayaan. Bagi anak muda mudah sekali untuk mendengar semuanya itu. Tetapi di sini kita juga mengajarkan kita agar kita mendengar akan ayah dan ibumu. Di sini ada 3 yang menerangkan untuk mendengarkan, untuk dengar, dan menyuruh hatimu untuk kembali kepadaku. Di ayat 11 dikatakan arahkan perhatian kepada didikan dan telingamu kepada kata pengetahuan. Di sini dikatakan kamu harus perhatikan dan dengarlah. Sebagai seorang muda, kamu harus mendengar akan didikan ayahmu. Ayah ini dimaksud di sini boleh dimasukkan juga sebagai raja, yaitu seorang raja berkata kepada anaknya, haruslah mendengar, perhatikan didikan, dan telingamu haruslah mendengar pada kata-kata pengetahuan. Kita sebagai anak-anak juga kita harus mendengar akan pimpinan kita, atau orang-orang yang mendidik kita. Tapi di sini anak-anak muda sering sekali tidak mau mendengar karena merasa generasi yang sebelum ini sudah terlalu tua, tidak cocok di zaman sekarang karena dunia zaman sekarang sudah berubah. Dulu cara mengajar anak-anak itu tidak baik.
sehingga mengakibatkan saya disakitkan. Saya menjadi anak-anakmu juga disakiti. Jadi saya tidak mau pakai caramu itu. Di sini dikatakan haruslah mendengar. Di sini janganlah menolak didikan dari anakmu. Kita harus mengajar, bukan memanja. Itu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Harus sungguh-sungguh. Yang harus dengan rotan untuk dipukul. Tapi sekarang bagi kita banyak cara didikan yang baru. Kalau sekarang kita memukul anakmu dengan rotan, maka polisi akan naik ke rumahmu, atau petugas sosial akan datang dan mengambil pergi anak-anakmu. Tetapi di sini Alkitab memberitahukan kepada kita, sesungguhnya cara mengajar di zaman sekarang dengan kebenaran seperti bertolak belakang. Bahkan di cara-cara di masyarakat sekarang, kita merasa cara kita sendiri yang baik. Tetapi memang kadang cara mengajar anak ada kalanya memang harus dipukul. Dipukul untuk diberi pengajaran, bukan untuk melampiaskan. Saya kecil juga sangat nakal. Saya bisa mencuri. Saya ingat waktu saya masih kecil, sekitar umur 5 tahunan, saya suka makan roti kering, kong sopeng namanya. Maka saya mencuri uang ibuku. Ayahku tidak di situ, dia sudah di luar, tinggal di luar. Saya membuka dompet ibu saya dan melihat di dalamnya. Saya ingin saya mencuri uang recehan. Rupa tidak ada. Di sekitar saya umur 5 tahun, 61 tahun yang lalu. Saya kecil, saya belum tahu akan surat. Saya mengambil satu lembaran uang. Kemudian saya berjalan-jalan, saya pergi ke sebuah toko, membeli roti kering. Ya, memang saya waktu itu saya tidak baru tahu uangnya begitu banyak jumlahnya. Saya makan roti kering dan kembalinya saya taruh di saku saya. Makan roti, yang milik toko membawa datang ibu saya, kemudian saya dipukul oleh ibu saya. Kemudian saya diikat dengan tali, diikat pada meja, dan saya kata, ibu saya berkata, saya mau pergi. Kamu tidak boleh, tidak beri kamu makan. Kamu makan roti kering itu aja. Kemudian ibu saya keluar pergi. Saya sangat lapar. Terus bagaimana? Rupanya ibu saya di situ ada satu mangkok ubi yang telah direbus.
tali saya cukup panjang untuk mengambil makanan itu. Kemudian saya makan ubi itu. Ini kenangan yang sangat dalam bagi saya. Sampai sekarang kejadian 61 tahun yang lalu saya masih ingat. Ini adalah cara ibu saya mengajar saya. Ya, bukan karena masalah itu saya bertumbuh besar juga masih tetap untuk mencuri. Saya memang nakal, sering sekali dipukul oleh ibu saya. Tapi ibu saya ingat di waktu saya ke SD kelas 6, saya sebelum dari SMP kelas 2 tidak ada kulit saya yang tidak ada bekas. Ibu saya demikian terhadap saya sampai saya kelas SD 6. Kemudian sampai di kelas menengah pertama, ibu saya berkata untuk tidak memukul saya karena ibu saya berkata, saya sudah besar, kamu tidak akan memukulmu karena walaupun kamu berbuat salah, mama tidak memukul kamu, kamu harus tahu sendiri. Jadi kamu harus mengerti. Saya masih ingat waktu saya saat itu SMP, saya dari Yumanfang di Kuntong naik bus 1A. Saya tidak tahu kenapa bisa masuk pada kisah saya masuk kecil. Dengan memikul tas saya merenungkan mengapa bisa ini terjadi. Pada saat itu saya mulai bisa memikirkan, bersyukur sekali, terima kasih Tuhan terhadap generasi kita berikutnya. Kita harus mengajar, mendidik. Di sini saya berterima kasih kepada ibu saya, memang dengan rotan. Dia mengajar saya agar nyawa saya saya menyelamatkan nyawa saya dari dunia orang mati. Dan juga kita harus meneruskannya bagi generasi kita berikutnya. Karena keterbatasan waktu, kita mendengar yang kedua dari ayat 19. Hai anakku, dengarlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Yaitu kamu harus mendengar didikan orang tuamu. Perkataan orang tuamu itu adalah hikmat. Yaitu kamu harus mendengar orang tuamu. Perkataan ajaran dari orang tuamu haruslah kamu simpan dalam hatimu. Janganlah karena kamu nafsu untuk makan, untuk minum, dan mengadakan hubungan dengan mereka. Zaman sekarang banyak sekali anak-anak lebih banyak mendengar teman-teman daripada orang tuanya. Ini satu kenyataan, saudara semua. Kita bisa mendengar teman kita karena mereka bersama makan dan minum dan main dan membuat mereka gembira. Tetapi itu mereka apakah tulus hati? Seperti saya itu seperti orang bodoh, tidak sekolah.
sampai saya akhirnya kembali bertobat. Ya, itu sebelum masa ujian 1 bulan sebelumnya. Saya setiap hari main bersama mereka. Akhirnya saya dikurung 1 hari. Ya, saya di situ dikurung untuk belajar. Mengambil setumpuk buku dengan sendiri. Setiap hari membaca, kemudian ujian. Akhirnya saya berhasil ujian dengan nilai yang pas-pasan. Saya bersyukur saya bisa terus untuk bersekolah. Saya merasa ini adalah anugerah dari Tuhan. Di sini dikatakan ayat 19 dan 22 dikatakan juga, dengarlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu ya kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Dengarkan ini, yaitu untuk menghormati orang tua. Di ayat 19-22 yaitu mengatakan tentang dengarkanlah. Dengarkanlah itu selalu inti dari nilai daripada seluruh ayat ini, pasal ini. Seperti di ayat 26, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Hatimu kembalilah kepada dan berjalanlah kepada jalan ayahmu. Janganlah menghina ayahmu, janganlah meremehkan ayahmu. Karena ayahmu hidup begitu lama, apa yang baik akan kepadamu akan diberikan, apa yang ada baik padanya akan diberikan kepadamu. Janganlah kamu tertarik akan perempuan jalang. Ini adalah inti dari segala ayat pasal ini. Kemudian di pasal 29 dan seterusnya dikatakan, janganlah menginginkan untuk minum anggur dan makan. Janganlah menjadi seorang yang suka, seperti dikatakan, menjadi seorang pelahap untuk merespon di ayat sebelumnya. Janganlah menginginkan untuk makanan dan kekayaan. Pada saat kamu kalau seorang yang menginginkan untuk makan dan menjadi peminum, maka di situ celakalah yang akan mereka hadapi. Di ayat 29 dikatakan, siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa yang mendapat cedera tanpa sebab, yaitu siapa yang merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Siapa yang mendapatkan cedera tanpa sebab? Siapakah yang suka mengadu, mengeluh, bertengkar, berkeluh kesah? Siapa yang tiba cedera tanpa sebab dan juga tidak bisa mengendalikan diri, yaitu mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Di sini sampai ayat 35 juga mengatakan demikian. Anggur bisa membuatmu tanpa rasa. Kamu dipukul juga tidak merasa sakit.
Dipukul lagi kamu tidak merasakan. Jangan menginginkan anggur. Jangan menginginkan makan. Jangan serakah semua kekayaan. Di depan dikatakan jangan menginginkan makanan dan serakah akan kekayaan, uang. Yang akhir dikatakan janganlah ingin makan serakah akan makanan dan anggur. Seorang muda di hadapan pemimpin tanpa perhitungan, dan juga tidak mendengar orang tua, dan juga ingin menyukai berteman dengan orang yang dia sembarangan, dan akhirnya mereka menghadapi cedera atau menghadapi bencana, mendapatkan celaka. Dengarlah didikan orang tuamu, biarlah matamu senang akan jalan-jalan pada hikmat. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan, kami tidak mengandalkan kepintaran kami sendiri. Kami mau merendahkan diri datang di hadapan-Mu, hanya tertuju padamu. Mari kita mengucapkan Mari kita berdoa. Ya, memang
Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Hati kami memuji-Mu. Saudara semua, mari kita bersyukur. Kita ada Allah Bapa, kita bersyukur kepada Bapa dengan firman-Nya menyediakan bagi kita. Kita berterima kasih pada Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk orang tua kita. Kita bersyukur karena mereka telah membesarkan kita. Dia melahirkan kita, mengajar kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada orang tua kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih lewat firman-Mu di hari ini. Sekali lagi Engkau memberitahukan kepada kami, orang tua kami, Tuhan, dengan susah untuk membesarkan kami. Sampai di hari ini kami tetap tegar di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu membawa kami. Walaupun dunia ini kacau dan kami tidak disesatkan, dan kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau sungguh berharga, sehingga kami juga Engkau memberikan kami menjadi orang yang bijak, bukan menjadi orang yang bebal. Terima kasih akan firman-Mu yang membawa kekuatan. Dan juga terima kasih atas Engkau memberikan orang tua di dunia ini, sehingga kami dalam perlindungan orang tua kami dibesarkan. Bapa, kami berterima kasih Engkau adalah Allah Bapa yang terbaik di dalam dunia ini. Tuhan, karena kasih-Mu di dalam hidup kami tidak berbelok dalam hidup kami. Bapa, kami terima kasih dan bersyukur bagi-Mu. Tuhan, hari ini Engkau memberikan pada kami, memberitahukan kami untuk perhatikan Tuhan. Engkau berikanlah hikmat-Mu agar kami punya hati yang mau untuk mendengar. Tuhan, tolonglah kami di saat kami punya nafsu yang besar. Berilah kami untuk punya telinga yang mau mendengar, dan juga bisa mengajar bagi kami, generasi kami berikutnya. Saudara semua, mari kita berdoa. Bagi kamu yang sekarang masih single, silakan bangkit berdiri, baik kamu di rumah ataupun di tempat ini. Kamu berdoa bagi hidupmu, agar kamu jangan menjadi orang yang serakah akan makanan, makan minum, akan kekayaan. Dan juga kalau kamu sebagai orang tua, kita berdoa untuk anak-anak kita agar mereka mempunyai hati dan yang mau untuk diajar. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada pengetahuan. Bapa, kami datang di hadapan berdoa, ya. Ya Tuhan, kami mengaku di dalam kami memang ada ketamakan dan serakah. Tuhan, kami datang di hadapan, kami berkata kepada kami untuk tidak mengikuti hati kami sendiri. Kami tidak mengikuti akan nafsu makan kami, baik akan makanan ataupun tentang kekayaan. Tuhan, berilah kami kekuatan dan hikmat. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Bapa, kami mengikuti-Mu, mengikuti firman-Mu, mendengar firman-Mu, mengikuti firman-Mu.
Tuhan, firman-Mu tanamkanlah di dalam hati kami agar kami tidak mendapatkan celaka. Tuhan, di saat kami mendengar Bapa, kalahkanlah setiap keinginan hati kami hanya untuk mendengar apa yang kami inginkan sendiri. Bapa, kami perlu akan Engkau ya Bapa. Mohon Engkau untuk mengalahkan segala keinginan hati kami hanya untuk mendengarkan-Mu Tuhan. Bapa, tolonglah kami sebagai orang tua. Tolonglah kami di dalam kebenaran. Kami bisa dengan kasih, dengan mengadidikan, membimbing anak-anak kami. Tuhan, Engkau dengan rotan memukul dia tidak akan mati. Engkau memukulnya dengan rotan untuk menyelamatkan nyawanya dari orang mati. Tuhan, tolonglah kami dengan kebenaran untuk mendidik anak-anak kami dengan menggunakan cara kami atau dengan menggunakan pelampiasan kami atau dengan amarah kami, tetapi dengan kasih dan kebenaran-Mu untuk membantu anak-anak kami. Ampunilah kami sebagai orang tua kami menggunakan cara yang tidak baik memanjakan anak kami hanya memberi tetapi dan tidak sehingga membiarkan mereka sendiri dan sehingga mereka tidak berjalan di dalam jalan-Mu. Dan juga kami melampiaskan amarah kami kepada anak-anak kami dan dengan menggunakan cara memukul atau memaki-maki mereka, tapi kami tidak menggunakan kebenaran mengajar mereka, mendidik mereka. Tuhan, ajarilah kami terlebih dahulu. Tuhan, berilah kami mau mendengar akan didikan dari Allah Bapa sendiri, sehingga kami bisa meneruskan kasih dan didikan ini kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami mengikuti Tuhan dan kembali kepada Tuhan, agar hati anak-anak kami kembali kepada kami dan hati kami semua kembali kepada Allah Bapa. Bapa kami, berilah kami punya telinga yang mau mendengar. Saudara semua, mari kita bangkit sendiri. Kita letakkan tangan kita di telinga kita. Kita masuk dalam doa bahasa roh. Segala yang menolak untuk mau diajar semuanya pergi dari kita. Segala yang disesat semuanya dibuang. Tolonglah kami untuk kami bisa berdoa. Tuhan, kami takut akan Engkau. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, lebih banyak lagi berdoa. Tolonglah kami lebih banyak lagi untuk percaya hanya mengikuti-Mu, takut akan Engkau, selamanya mengikuti-Mu. Saudara semua, letakkan tanganmu di atas hatimu. Bapa, pulihkanlah kami akan kepolosan kami, ketulusan kami, kesimpulan kami, dan apa yang didikan dari pimpinan kami mau dengan simple untuk mendengar, dan juga agar hati kami bisa dibimbing untuk kembali kepadamu, dan juga hati kami kembali kepada orang tua kami dan orang tua rohani kami, sehingga hati kami bisa dibimbing dan sehingga kami bisa berjalan mengikuti jalan Allah Bapa.
sehingga kami hidup kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Bapa, dengan hati yang simple ini, yang simple untuk mendengar, taruhlah di dalam hati kami. Berilah kami telinga yang mau mendengar kembali, karena telinga kami untuk percaya kepada otoritas kami. Pulihkanlah kami untuk menghormati orang tua kami, dan juga Tuhan, pulihlah dua generasi Tuhan. Kami sebagai orang tua juga kadang merasa susah, berontak bagaimana untuk mengajar. Tuhan, berilah kami dua generasi, Kau pulihkan hubungan kami dan untuk saling mempercayai. Tuhan, seluruhnya kami serahkan kepadamu. Tuhan, dua generasi ini kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Baik, banyak sekali orang tua yang tidak berjaya dan juga orang muda yang tidak mudah untuk dipercaya. Tuhan, kembalikanlah hubungan ini, kembalikanlah semua ini agar kami bisa kembali menghormati orang tua kami. Tuhan, berilah kami untuk mengikutimu, mendengarmu, mengikutimu. Tuhan, kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu tuliskanlah di dalam hati kami. Ampunilah kesalahan kami, ampunilah kami yang tidak mau mendengar. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Yesus, kami perlu akan Engkau. Ya Tuhan, kami sebagai gereja wakil di seluruh gereja di dunia ini Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, kami mengatakan bahwa seluruh bumi ini kembali kepadamu, rakyat kembali padamu, hati rakyat kembali kepada Bapa, hati Bapa kembali kepada rakyatnya. Tuhan, berilah kami di seluruh dunia ini bagi kaum remaja kembali kepadamu. Dengarlah doa mereka, dengarlah teriakan mereka. Mohon kepadamu Engkau ya Tuhan, tolonglah kami agar kami orang remaja di seluruh dunia ini hatinya kembali kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita silakan duduk di ayat 12 sampai dengan 27-28. Ini mengatakan tentang hati kita dan telinga kita. Di ayat 12 dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Di sini dikatakan hati dan telinga. Di Alkitab, hati dan telinga ini berulang kembali dikatakan. Di sini ada satu gambaran, yaitu aku sebagai ayah minta untuk Kong Hui sebagai anak untuk berdiri di sini. Kamu sebagai anak, hatiku, telingaku, saya selalu mengikuti Tuhan. Kita percaya kita duduk dalam jalannya hikmat dan kebenaran. Tetapi generasimu berikutnya, anakmu, apakah hatinya ada padamu, telinganya ada padamu? Atau hatinya atau telinganya ada pada teman-temannya? Uang, pacar, pekerjaan, dunia, politik, ya kah? Banyak sekali yang demikian. Warna kita tidak sama, jalan kita tidak sama. Hari ini aku harus tinggal di Hong Kong. Generasi kita berikutnya, aku mau pergi, aku mau imigrasi. Bapak, kenapa kamu tidak mau imigrasi?
Saya sering-sering untuk di situ berontak. Kita harus bisa menyelesaikan perkara ini. Bagi kamu sekarang orang tua yang masih muda, kamu harus mengajar generasimu berikutmu, keturunan berikutmu. Jangan sampai pada seperti keadaan demikian. Ajarlah dia, didiklah dia. Ada kala kita tidak mengerti apa yang kita didik. Jadi kamu mendidik dia dengan seiring waktu, kamu juga dengan menggunakan kasih. Didikan dengan kasih. Kamu harus menggunakan kasih agar dia mengerti. Didiklah. Pada saat sekarang kamu menghadapi kesulitan ini, kita sebagai generasi atas, iya, memang kita tidak mau mengikuti anak-anak kita. Sesungguhnya anak kita harus ikut aku. Aku yang kamu yang ikut aku, bukan aku yang ikut kamu. Tapi merasa dia sangat pintar. Dia merasa kita bodoh. Tapi siapa yang bodoh? Pada saat kita ketemu Tuhan Yesuslah kita baru tahu. Tetapi kita dengan segenap hati sebagai generasi atas, kita harus mengasihi dia. Jangan pukul dia. Dengan dia ABC, mengerti akan mereka. Pada saat dia tahu, kamu tak tahu akan dia, paham akan dia, baru mengatakan tentang pendapatmu. Apakah dia mau mendengar akan pendapatmu? Tidak. Itu tidaklah perlu. Kalau dia mau menjadi anak yang hilang, ya berilah apa yang sebagai ayah, berilah apa yang seharusnya dia pergi. Kalau dia mau pergi, ya pergilah. Tetapi sebagai ayah, ini anak apa? Ini anak ini. Jangan marah, jangan. Tetapi dengan cara seorang ayah untuk menerima anak yang hilang, matanya memang rabun, tetapi tangannya yang kuat untuk merangkul anaknya, yaitu tangan yang kuat untuk melindungi, dengannya tangan yang lemah lembut dengan kasih. Dia memandang anaknya untuk kembali sampai tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Tetapi ayah ini, dia terus melakukannya. Sebagai ayah harus punya hati seperti ini. Dan kekuatan yang demikian, kita pejamkan mata. Bapa, kami menghadapi generasi sekarang dan generasi kami berikutnya. Tolonglah kami agar kami bisa memperbaiki kembali. Kalau di generasi kami sekarang telah jauh dan juga telinga telah tertutup, kami tetap percaya menerima dengan kebenaran dan kasih, menerima dengan juga mendidik. Apa yang harus dikatakan, kami katakan. Kami tidak mau cuma ada anugerah tetapi tidak ada kebenaran. Tuhan, tolonglah kami untuk bertobat, untuk kembali, agar kami bisa melingkupi, menerima generasi kami berikutnya. Sebagai ayah, kami bisa seperti Allah Bapa Engkau. Ada harapan, penantian dan harapan.
Percaya anak yang hilang suatu hari akan kembali. Engkau lindungi dia. Tuhan, tolonglah generasi kami berikutnya, agar mereka juga sadar menerima didikan generasi atas mereka. Tuhan, berilah kami 2 generasi, pulihkanlah hubungan kami untuk saling percaya. Berilah kerajaan-Mu ada di antara kami, agar kami lepas dari pertikaian dari dunia ini, godaan dari kekayaan, Tuhan, berilah hati kami dan juga generasi kami berikutnya kembali kepadamu. Kami seluruhnya tertuju pada pohon kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mohon Tuhan untuk menolong kami. Tadakan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Hati-Mu penuh dengan kasih dan kasih karunia, punya penyediaan anugerah dan anugerah. Tuhan memberimu hikmat mendengar firman dari Allah Bapa, mendengar perkataan orang tuamu, dan juga agar generasi berikutmu mendengarkan kata-katamu. Kebenaran terus diteruskan, lewat-Mu diteruskan kasih, dan Tuhan memberkati-Mu agar segala sesuatunya sukses dan lancar. Ada hikmat dan pengetahuan, ada kehormatan dan kemuliaan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus, memberkati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita hari ini sampai di sini, besok ketemu lagi.